Yang nak nanya kok gugup. Nanya dosen terbang S1 SPD. SD. SPD tuh susah dapat duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA 7 Saralangun ingin melakukan penelitian yaitu tentang jarangau dan kunyit melai. Perkenalkan, saya Zahira Azhar. Di sini ada Saya Kesha Marani. Saya Deska Azahra. Saya Zora Atia. Yes. jadi di sini tujuan kami yang pertama ingin menggali tentang kunyit melai, terutama itu untuk pada bayi. Biasanya kan kalau di desa itu kan Bu ya, dipercaya gelang, kalung itu kan untuk menangkal dari makhluk-makhluk halus. Negatif. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kenapa masyarakat itu percaya menggunakan jarangau itu dan kunyit melai itu sebagai penangkal dari makhluk halus? Jadi begini, istilahnya kunyit belai dengan jarangau itu sudah tradisi dari nenek moyang. Karena zaman dulu nggak ada pengobatan, nggak ada kesehatan, ya terpaksa jarangau sama kunyit belai ini yang jadi pengobatan. Fungsi dari kunyit belai sama jarangau itu, jarangau sama kunyit belai itu bisa dipisahkan, bisa juga tidak bisa dipisahkan. Fungsinya beda. Yang kunyit belai sama jarangau itulah yang dibikin gelang sama anak-anak. Juga untuk menangkal misalnya ada yang kesurupan, ada yang pingsan-pingsan. Jarangau sama kunyit belai bisa dikunyah, bisa ditumbuk untuk disembur ke yang bersangkutan, yang kena apa istilahnya kena makhluk halus atau segala macamnya. Juga fungsi untuk bayi bisa digelangkan, bisa ditaruh di ayunan, juga bisa dibuat ini di sekitar pinggangnya kan. Itu bisa juga dicampur di istilahnya kunyit belai sama jarangau ini dikasih sisi kaca seperti peniti, jarum itu untuk tambahan. Tapi kalau tidak ada itu bisa jarangau sama kunyit belai itu untuk menangkal istilahnya penyakit-penyakit bayi yang akan timbul pada bayi itu sendiri. Nah, kegunaan lain jarangau sama kunyit belai, iko juga bisa dibikin herbal. Jarangau sama kunyit belai ditumbuk halus-halus, dimasuk ke batok kelapa, kita panaskan ke api, nyilu kuku, di mana kita yang ada nyeri-nyeri, ada yang di kesehatan tuh apanya dagingnya di ini gini kan tidak bisa lagi kembali kan, itu bisa kita hangatkan ini sama jarangau tadi di batok kelapa. Jadi yang nyilu kuku kita oles di situ. Nah itu fungsi. Kalau yang lain, pertanyaan yang lain apa boleh kami jawab? Kira-kira sebelum dijadikan gelang itu kan Bu ya, itu ada bacaan tertentu atau? Kalau soal jampi-jampi lah katanya dak, itu tergantung kita. Karena kita muslim, ya apa salahnya kita baca selawat, apa-apalah ayat kursi segala macam kan, itu bisa kita baca. Kalau jampi-jampi yang lain khusus dak ada dak. Bisa selawat, bisa ayat kursi, itu baik kita baca. Itu tergantung kita yang bikin obatnya kan, untuk gelang untuk apa dan segala macam. Itulah fungsinya. Selain bayi itu bisa nggak dipakai untuk orang dewasa? Ya orang dewasa tadi istilahnya kalau untuk orang dewasa misalnya penyakitnya tuh lah ruat las, istilahnya lah lama dak di ini kan dak bisa sembuh yang ada gangguannya sama makhluk halus, bisa juga di kalung dipakai. Tapi yang untuk kesurupan itu bisa disembur secara langsung. Nah itu. Kalau misalnya kan itu kan dijadikan gelang. Kalau misalnya tidak dijadiin gelang itu bisa untuk menangkal juga. Bisa disimpan, ditaruh di bawah bantal atau sebelumnya kita sembur di pekarangan rumah. Bisa.
Jadi kan penelitian kami ini kan bikin diffuser gitu kan untuk aromanya saja. Aroma Jadi pengganti gelang. kayak ada uapnya gitu nah. Nggak masuk ke kuping. Nah itu tuh boleh nggak? Bisa Kalau dah kuning untuk cuma jadi mengangkat. aroma Ini gitu. kan penelitian kami ini akan membuat bentuk diffuser itu Bu seperti pengharum ruangan Iya. yang ada uapnya. Iya. Nah jadi kami mau ambil sari-sari dari jerangau ini. Bisa jerangaunya sama ini diulet halus-halus. Jadi sarinya kita ambil. Kita di mana nak naruh tadi ke ruangan mana bisa. Itu manfaatnya nggak hilang kan kalau cuma dicium oleh bayi nggak perlu. Kalau soal baunya bisa hilang, tapi karena sarinya ada di situ, radikal yang masuk tuh ndak bakalan pasti dia ini. Pokoknya kita percaya dengan Tuhan kan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Berarti nggak perlu direbus gitu? Nggak. Kalau yang direbus tuh itu tadi yang ibu bilang tadi kan, kalau yang ada yang nyeri, ada yang apa itu pasnya nyilu kuku diusap. Kalau untuk gelang tadi tidak usah direbus, yang mentah-mentah kita iris bisa kita keringkan. Nah tuh. Jadi walaupun kita cuma aroma saja tuh bisa menangkal roh Bisa, halus gitu. bisa. Nggak perlu Asal cuma ditaruh di dalam ruangan, di dalam rumah itu bisa menangkal. Berarti tidak harus ininya langsung ya. Ya ada ininya langsung. Berarti berbentuk apa sih? Ini kan umbinya yang kita Iya. ambil, umbinya. Jerangau umbi, yang bong lainnya umbi. bawang putih halus itu juga perlu. Bawang putih tunggal. Iya, bawang putih tunggal. Iya, bawang putih itu sekedar tambah-tambahan. Yang jelas yang untuk dari nenek moyang kita dulu cuma jerangau sama bong lain. Nah, itu yang tambah-tambahan seperti Ibu bilang tadi kaca itu sekedar ini. Tapi itu memang turun temurun dari nenek moyang itu untuk apa? Penjaga bayi. Nah, tapi untuk kita yang lah sudah dewasa nih cukup lah ini baik kan. Bisa jadi kalau kita tidak malu macam-macam adik-adik kan nak bergelang tak kemungkin gelang itu kan. Pasti apa di mana ditaruh, apa di pinggang diikat, apa di dalam baju, bisa. Oke. Dah? Cuma itu be. Ya. Cuma itu, makasih. Yuk sama-sama.